Terima kasih. Saya mau nambahin sedikit ya, Dea. Sebenarnya kalau kita bicara pelecehan seksual, semua orang, apapun gendernya pasti merasakan itu, apapun lintas umurnya, kan begitu. Sebenarnya saya sebagai pekerja konservasi dulunya, salah satu yang menghancurkan saya adalah pelecehan seksual yang selalu saya dapatkan. Bahkan sampai pada titik saya tidak tahu itu pelecehan seksual lagi. Saya tidak sadar lagi itu pelecehan seksual begitu. Seperti misalnya relaksi kuasa patriarki dari orang-orang yang berada di atas saya. Misalnya ketika saya memberikan kasih sayang kepada kepada hewan, waktu itu anjing misalnya kan, terus anjing tersebut melakukan sangat excited dengan keberadaan saya sampai melakukan gerakan kawin kan begitu. Itu kan sebenarnya dia excited kan begitu. Tapi orang yang di atas saya mengatakan seperti ini, Naila, lihat kamu, saking berbedanya kamu, saking kamu nggak kayak perempuan biasa, cuman hewan yang mau menyetubuhi kamu. Waktu itu saya merasa itu apa ya? Apakah itu pelecehan seksual atau apa? Saya nggak tahu. Saya di situ cuman bisa diam. Besoknya seperti itu lagi. Naila, daripada kamu nggak ngapa-ngapain, nggak pernah ditusuk-tusuk, mungkin malam nanti saya bisa masuk ke kamar kamu aja biar kamu rasa gimana enaknya misalnya. Jadi setiap hari, misalnya saya berada di pondok di dalam hutan pun, ada saja yang memberikan gerakan-gerakan pelecehan seksual atau menggaruk-garuk kamar saya. Tapi ketika saya mengatakan hal ini, saya dibilang mencemarkan nama baik organisasi saya. Ketika saya merasa ini harus dikeluarkan, akhirnya saya menulis. Dan tulisan saya diserang berbagai pihak, apalagi itu adalah institusi ini ya, LSM ya, yang punya donor. Saya dianggap menyerang organisasi saya sendiri, dan akhirnya saya juga dikatakan mencemarkan nama baik, bukan hanya nama baik, tapi mengecewakan semua orang yang berada di lapangan, yang padahal itu adalah orang-orang kampung yang mungkin nggak ngerti itu pelecehan seksual katanya. Jadi kanan kiri itu saya dihajar, dan bahkan waktu itu atasan saya adalah seorang perempuan. Saya bingung gitu loh, kenapa pada akhirnya ketika saya bicara kayak gitu, yang niatnya adalah untuk melepaskan, untuk self healing, tapi pada akhirnya saya salah. Saya mau ngomong nggak tahu sama siapa. Saya mau ngomong sama psikiater seperti yang kamu lakukan, mereka bilang kamu perlu berdamai dengan dirimu sendiri lewat apa segala macam. Saya sudah melakukan itu tapi kok nggak bisa gitu kan. Semuanya terpendam di dalam gitu kan. Jadi saya bingung, di situ saya mulai depresi seperti kayak apa betul konservasi itu bisa menerima perempuan? Jujur itu kegelisahan yang sampai sekarang bahkan dirasakan oleh para pekerja konservasi perempuan. Seperti saya misalnya, saya tidak memakai jilbab walaupun saya perempuan dan teman-teman saya adalah bule. Sehingga orang langsung berpikir kayak, oh Naila kamu kan bisa pakai, nggak apa-apa dong nemenin saya semalam. Kamu sih sukanya yang besar-besar doang. Gitu misalnya kan. Ah Naila nggak akan ada yang mau nikahin kamu. Kamu kan seleranya bule. Jadi dengan saya jadi diri saya, dengan saya menjadi kuat, justru malah memang tekanan malah semakin besar, apalagi dunia saya konservasi. Itu yang buat saya jadi semakin depresi sebenarnya tahun lalu. Saya ngomong, saya sama atasan saya dan yang lain, malah saya yang dapat ini ya, serangan. Di situ saya sadar sebenarnya opresi dari patriarki itu nyata banget, dalam artian perempuan pun bisa sefragile itu dan seopresi itu, bahkan menjadi musuh perempuan yang lain. Padahal seharusnya merekalah yang menjadi support satu sama lain. Karena itulah saya lelah untuk terus-terusan depresi, dan saya yakin obat dari itu semua adalah saya yang berdamai dengan diri saya dengan cara saya. Karena cara saya dengan cara orang lain itu bisa berbeda. Kita bisa dengar cerita orang lain tapi referensi.
Karena pada akhirnya kita yang tahu cara untuk berdamai dengan diri kita sendiri gitu. Kalau saya secara pribadi, hal yang membantu saya adalah meditasi. Jadi saya bermeditasi, saya cari ruang tenang terutama di alam, dan itu sangat membantu saya. Itulah kenapa saya merasa lebih cocok di hutan daripada di kota. Karena saya ngerasa lebih dipeluk pohon, dipeluk hewan dibandingkan dipeluk manusia. Dipeluk angin, dipeluk tanah, itu yang lebih ngerasa, oh kamu manusia bagian dari ekosistem itu sendiri gitu loh. Jadi hal yang kamu rasakan, itu dirasakan kita semua. Kesepiannya, kesakitannya, ketersiksaannya, bahkan mungkin ketika kita speak up malah lebih salah lagi gitu loh. Jadi kayak orang bilang bagian dari healing itu adalah bercerita, ternyata bercerita bisa jadi salah lagi, kan gitu. Jadi sebenarnya bagaimana cara untuk benar-benar survive, balik lagi ke diri kita ternyata gitu. Kita nggak bisa nyari keluar-luar, tapi beneran kita yang tanya diri kita sendiri. Balik lagi kita benar-benar harus berdamai dalam artian berani untuk mengolek apa yang benar-benar membuat kita sakit dan berhadapan lagi, dan minta maaf pada diri kita sendiri karena memang sudah jadi mungkin orang pertama yang menyiksa diri kita tanpa sadar, di bawah sadar kita gitu loh. Jadi saya lebih ke meditasi. Saya bayangkan ketika benar-benar saya meditasi, saya bayangkan orang yang benar-benar menyakiti saya undang, lalu saya katakan, saya minta maaf dan kamu saya maafkan. Itu sangat berat memang, tapi itu lepas. Hari pertama saya nggak bisa ngebayangkan orang ini karena terlalu trauma. Hari kedua mulai sedikit walaupun tidak nyata. Hari ketiga, keempat, dan selanjutnya itu berhasil. Jadi jujur, kenapa saya bisa bangkit? Ya karena diri saya sendiri. Dalam artian saya bercengkrama lagi sama diri saya sendiri. Saya berdamai lagi sama diri saya sendiri, dalam artian saya mencari dari titik akarnya dan berani menghadapi kesakitan saya. Jadi salah satu dari tujuan saya kenapa saya pada akhirnya keluar dari organisasi yang karena dituntut kontrak lah apa segala macam alasannya, tapi intinya adalah pada akhirnya saya percaya awal mula dari ketidakberterimaan orang terhadap saya adalah saya mulai speak up terhadap pelecehan seksual yang saya tulis di sebuah blog internasional. Saya dianggap mencemarkan nama baik organisasi, dan saya dikatakan menyakiti orang kampung yang nggak tahu apa-apa, menggunakan vulnerability dari orang kampung gitu kan. Padahal saya yang jadi korban kok, tapi kenapa saya yang jadi pelaku ya? Tapi itulah opresi dari patriarki itu sendiri, dan bahkan itu datang dari perempuan, kan begitu. Jadi saya berhenti untuk mempertanyakan kenapa kok perempuan tidak peduli dengan perempuan yang lain, karena pertanyaan itu nggak akan bisa terjawab dengan gampang gitu, karena kita berhadapan dengan opresi patriarki yang sudah mengakar di kehidupan kita kesemuanya, kan gitu. Jadi jujur, percayalah, dengan dengar ini aja rasanya udah gimana gitu kan. Karena jujur saya aja, salah satu yang saya pikirkan adalah bagaimana saya bisa menjadi penggerak dan aspirasi dari perempuan lain yang bekerja di konservasi. Saya sedang berpikir bagaimana caranya saya bisa menyediakan ruang aman kepada perempuan-perempuan pekerja konservasi untuk bisa berbicara mengenai pelecehan seksual. Itu saya sedang bagaimana Dila mungkin fokus ke penyintas, saya juga sedang menyediakan ruang aman untuk itu. Di cerita saya sih, saya memang jadi diri saya sendiri kan gitu. Maka dari itu tahun ini juga bukan berarti setelah saya keluar dari organisasi saya bebas dari tekanan. Bahkan dengan jadi diri saya sendiri,
dengan saya speak up itu jadi masalah. Masalahnya adalah kenapa kamu ngomong. Jadi saya dianggap sampai sekarang diceritakan sama yang lain bahwa saya menyerang. Jadi saya sendiri takut untuk memulai organisasi saya sendiri karena itu. Tapi saya nggak mau kalah, balik lagi. Jadi itulah bagaimana masing-masing dari kita untuk berusaha untuk berdamai dan support satu sama lain dengan menyediakan ruang aman. Dan tentunya berdamai dengan diri kita sendiri. Mungkin itu bisa membantu sedikit ya. Terima kasih. Terima kasih Kak Naila, Kak Imla, Kak Alin. Gimana agak tutup? Tadi masih ada kawan-kawan yang mau cerita, kami kasih waktu, mungkin bisa diefektifkan, silakan. Selamat malam semuanya. Sebelumnya Jangan pulang dulu katanya. sebentar aja.